Aku yakin banyak orang malam itu yang mungkin menangis karena tidak bisa nonton dan kehilangan uang karena mereka. Jadi gue dapat calo kategori 3 300.000, nggak tahu benar atau orang timur juga, orang Alor. Orang yang nanti datang jemput Oh gitu. daripada abang di situ abang antri. Bro, siapa namanya bro? Hah? Siapa namanya? Dani. Oke. halo semuanya, selamat datang ke channel Bang Galing. Sorry kalau misalnya videonya agak buram karena aku tag video ini malam dan aku nggak ada lighting, cuman pakai pencahayaan lampu kamar kosan aku aja. Jadi video ini benar-benar aku buat untuk membantu teman-teman semua di luar sana. Aku yakin korban penipuan kemarin waktu laga Argentina melawan Indonesia itu bukan hanya aku dan 3 anak-anak dari Bandung yang bareng aku, tapi aku yakin banyak korbannya. Dan aku sengaja up video ini supaya nggak ada korban-korban lagi. Dan aku usahakan nanti di awal video sebelum aku opening ini, aku bakal nunjukin 2 wajah pelaku yang sempat aku video. Karena sebenarnya ada 4 atau 5 pelaku, tapi memang hanya 2 yang aku sempat take video supaya aku berpikir waktu itu seandainya ini penipuan, setidaknya aku udah ada wajahnya mereka nih, aku udah tahu dan aku bisa up videonya untuk wanti-wanti orang lain jangan sampai tertipu. Karena aku yakin ini bukan pertama kalinya mereka beraksi dan pasti udah banyak korban. Jadi aku berharap video ini bisa membantu dan supaya nggak ada korban lagi, dan juga mungkin aparat keamanan, kepolisian yang ada di sekitar stadion bisa mengamankan para pelaku ini seandainya mereka nongol lagi nanti ada lagi di sekitar stadion. Jadi ya teman-teman, aku mulainya dari awal aku ini aja ya, dari awal aku sampai ke GBK itu tanggal 19. Jadi awalnya itu waktu war tiket itu kan 3 hari berturut-turut, kalau nggak salah tanggal 14, 15, 16 Juni kalau nggak salah. Nah, 3 hari berturut-turut itu aku war bersama 2 orang, jadi kami bertiga war untuk dapatin tiket. Ternyata nggak dapat, karena aku hari itu walaupun nggak dapat pasti ada calo nih. Calo ini pasti ada, dan calonnya pasti hari-hari istilahnya jam-jam krusial pas sudah mau main, mereka pasti ada di dekat stadion dan turunin harga. Nggak mungkin mereka nahan tiket itu kalau sudah lewat dari jam main, ya buat apa kan, mereka bakal merugi juga. Akhirnya aku tetap datang ke GBK, dan ternyata bukan hanya aku, banyak orang waktu itu datang hanya modal datang aja, nggak bisa dapet tiket waktu war, berharap kalau ada calo-calo yang jual turun harga. Mungkin sekitar 1 jam aku di pintu masuk, itu banyak sekali orang, dan pokoknya kita nggak tahu yang mana yang punya tiket, yang mana nggak punya tiket. Dan ada beberapa calo, nanti aku tampilin videonya. Jadi ada beberapa calo yang jualin K3 waktu itu. Aku ada video, K3 itu dia jual dengan harga 1 juta. Tapi itu beneran ada tiketnya. Aku sempat nanya ke dia, berapa nih bang? Kata dia 1 juta. Aku mikir, wah masih terlalu mahal sih. Mungkin itu sekitar 30 menitan sebelum kick off. Ketiga. Berapa bang? 1 juta. 1 juta. Tinggal 1 2. juta guys, tinggal 2 ketiga 1 juta. Ketiga. Itulah awal mula aku merasa bahwa para penipu itu udah ngeliatin aku nanya calo yang benar-benar pegang tiket. Akhirnya datanglah seorang penipu ini ke aku, dan sayangnya dia satu etnik dengan aku. Kita sama-sama rambut keriting dari daratan Flores sama-sama. Iklan lagi guys, kosan, sorry. Jadi sayangnya dia juga istilahnya masih satu etnik lah sama aku, walaupun kita beda kampung, sama-sama keturunan dari Flores.
Jadi awalnya aku nggak mengira bahwa mereka akan menipu. Awalnya aku sendiri nih, dia nanya, "Kak, udah dapat tiket belum?" gitu. Aku bilang belum. Kata dia, "Mau nggak K3 500.000?" Aku bilang, wow, K3 500.000 itu murah loh, udah turun 100.000. Aku mikir mungkin karena dia merasa rugi, daripada nggak ada yang beli dia nurunin. Sementara beberapa menit sebelumnya aku nanya K3 1 juta, ini bisa setengah harga. Aku mikir, wah, ini kalau benar-benar benar jackpot dong buat aku 500.000. Tapi aku bilang, aku nggak ada uang segitu. Aku bicara begitu, dia langsung turunin ke 300.000. Hah? Aku berpikir, kok bisa semudah itu turun ke 300.000. Tapi untuk memastikan, oke, tapi aku dapat kursi kan, aku bilang. Dia bilang, iya dapat kursi kak. Ya udah, kita lewat sana. Nah, pas dia bilang kita lewat pintu yang sebelah sana, nah itulah yang tadi aku tag videonya, nanti aku tampilkan di awal itu. Aku tanyalah namanya dia siapa, dari kampung mana. Sekali lagi aku nggak menyerang etnik apapun, karena kami sama-sama dari Flores, sama-sama dari timur. Kayaknya nggak tahu dia nyebut kampungnya juga asal atau enggak, tapi kalau merasa dia bukan dari kampung itu, kalian marah sama dia karena dia menghina kampung kalian. Dan semuanya mengaku dari kampung itu. Bukan saya yang bilang, tapi dia sendiri yang bilang. Akhirnya setelah saya ikut sama orang tadi, ada anak-anak dari Bandung, mungkin 4 tahun lebih muda dari saya, mereka kelahiran sekitar 2000 atau 2001. Mereka ngelihat kalau saya ikut sama orang itu dan berpikir, siapa tahu mereka bisa ikut juga gitu. Mereka langsung nanya, "Bang, berapa?" Orang itu bilang 500.000, dan dia ngelihat ke saya kasih kode begini, 300 aja, saya bilang. Kode gini aja. Akhirnya tawar-menawar, akhirnya sama 300.000. Jadi kita berempat ngikut orang tadi lewat pintu yang lain, bukan pintu utama yang sebelumnya orang masuk semua lewat situ. Kita lewat pintu yang lain lagi sebelahnya. Sampailah di pintu itu, tetap ada beberapa polisi, tentara, security menjaga pintu itu. Cuman orangnya nggak seramai pintu yang utama tadi. Nah, di situ terjadilah kayak, kita kan nggak bawa uang cash, mereka maunya uang cash. Itu tuh kayak momen-momen krusialnya. Kita nggak bawa uang cash, mereka maunya uang cash. Kalau sudah ada uang cash baru masuk, bilangnya begitu. Jadi di stadion itu teman-teman ada double check. Di depan, di pagar pertama itu cek juga tiket, setahu saya. Terus pas mau masuk stadion dicek lagi tiketnya sama petugas keamanan di stadion. Nah, tapi setelah lewat pagar itu ada ATM BRI. Kebetulan saya sama anak-anak dari Bandung yang saya baru kenal juga tadi, itu tuh sama-sama pengguna BRI. Tapi kami bilang kami bakal ambil uangnya di dalam. Setelah lewat pagarnya baru kami ambil uangnya di ATM. Mereka tuh seperti berat hati, kalau itu harus dari sekarang supaya kami bisa lewatin kalian di sini gitu. Setelah perbincangan alot, dan memang sebenarnya seharusnya kami tidak kena tipu hari itu. Sinyal di sekitar GBK itu jelek sekali. Kami coba transfer beberapa kali itu gagal. Sampai akhirnya transfer berhasil. Aku pertama berhasil, baru ketiga anak-anak dari Bandung tadi. Akhirnya kita bilang, ayo kita masuk. Kita nggak ada rasa curiga sama sekali. Nah, di momen itulah yang aku video yang satunya lagi, wajah penipu itu. Dan aku baru nyadar setelah aku tahu kalau kami ditipu. Wajahnya dia saat aku video itu seperti wajah yang menghindar dari video itu, kayak tegang. Beda sama si Dani atau siapa di awal itu, dia seperti malah ketawa. Tapi yang kedua ini dia tegang. Akhirnya jadi mereka tuh awalnya banyak, tapi pas mau masuk tinggal satu orang ini yang aku video terakhir ini. Bilang sama dia ya nanti, bilangnya. Akhirnya setelah mau nyebrang, jadi dia manggil lah kami, sini. Saya pikir
kita bakal masuk sama dia. Jadi itu masuk, kita nggak bisa keluar lagi. Masuk. Disitulah momen krusialnya, teman-teman. Anak-anak dari Bandung itu masuk. Saya baru mau nanya dia bilang, udah masuk. Dia dorong saya. Saya itu orang terakhir dari kami 4 orang yang didorong masuk paksa di antara penjaga itu. Jadi dia dorong, dia lari. Saya mau kejar, nggak bisa keluar karena itu hanya jalur masuk. Saya waktu itu belum berpikir ditipu. Saya mau, mana dia tadi? Kok nggak ada? Setelah masuk baru saya sadar, wah Kak, kita ditipu nih. Kita ditipu dan kita udah lewatin pagar pertama. Kita mau keluar nggak ada tiket. Kita mau masuk juga sebelum stadion diperiksa nggak ada tiket. Disitulah teman-teman aku berpikir, wah, habislah. Udah nggak bisa nonton, uang diambil. Kita mau laporan ke pihak keamanan, kita udah melakukan kesalahan juga gitu ya kan. Maksudnya nggak ada tiket resmi, kok mau percaya sama orang? Ya itu risiko yang harus kita ambil. Tapi memang setelah banyak usaha dan segala macam, akhirnya ya ada aja jalannya untuk kita nonton waktu itu. Tapi aku up video ini, aku sih udahlah, yang penting waktu itu akhirnya aku bisa nonton. Karena perjuangan yang lain itu benar-benar kami ditipu, bukan karena dia aku bisa nonton, itu benar-benar ditipu mentah-mentah kami berempat. Dan aku yakin korbannya bukan hanya aku dan 3 anak dari Bandung itu, tapi korbannya aku yakin lebih dari kami. Jadi aku berharap buat kalian yang nanti menonton di stadion, aku yakin mereka itu ini bukan pertama kalinya, ini udah kesekian kalinya, dan aku ada korban keberapa aku nggak tahu. Tapi mungkin aku salah satu orang yang bisa dapat wajah mereka di video aku. Jadi untuk kalian hati-hati. Lagi-lagi aku bukan bermain suku atau etnik, karena sama kami juga dari daratan yang sama, daratan Flores. Tapi dia bahasanya dia itu, ini ada saudara kita, supaya meyakinkan. Bayangin, kita yang satu tanah, dia bisa tipu. Apalagi kalian. Tetap hati-hati kalau misalnya mau nonton di stadion, lebih hati-hati lagi. Jangan pernah transaksi sebelum kalian benar-benar dapat kursi sama calo-calo itu, atau dapat tiket yang resmi. Kalau enggak, hasilnya ya syukur puji Tuhan tetap bisa nonton malam itu, walaupun dengan cerita yang panjang. Aku gak bisa ceritain di video ini lagi. Tetap bisa nonton. Cuman aku yakin banyak orang malam itu yang mungkin menangis karena tidak bisa nonton dan kehilangan uang karena mereka. Jadi untuk teman-teman semua, tolong bantu di up video ini supaya tidak ada korban yang lain. Cukup Bang Galing dan anak-anak dari Bandung aja, jangan ada lagi. Cukup kami yang terakhir. Tolong bantu di up ya.